Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sampaikan ini entah banyak atau sedikit, entah panjang atau pendek, entah satu kata atau banyak kata, semuanya bersumber dari hasrat untuk melihat orang lain maju. Pentingnya pelanggan. Ketika kita mendengar pernyataan pentingnya pelanggan, maka tidak ada dari antara kita yang akan berkata, apa betul? Kenapa? Karena semua orang sudah tahu bahwa pelanggan itu penting. Jadi, ketika ada orang berkata tentang pentingnya pelanggan, orang tidak pernah bertanya tentang bukti atau keterangan lebih lanjut. Hanya saja orang akan bertanya, sebenarnya siapa sih pelanggan kita ini? Itu pertanyaan yang sering diucapkan atau ditanyakan di dalam diskusi-diskusi marketing atau barangkali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena ketika tujuan kita berbeda, profesi kita berbeda, maka pelanggan kita pun akan berbeda. Sebagaimana sebelum ini kita bicara bahwa menjual itu adalah pekerjaan seluruh manusia. Tapi ada kelompok profesi yang mencari nafkah dari menjual atau bekerja di bagian marketing. Itu betul. Maka apabila ditanyakan kepada mereka, siapa pelanggan Anda? Bagi kelompok orang-orang yang bekerja di profesi marketing, maka mereka akan mengatakan, terutama di bagian di produk-produk consumer, satu, mereka yang memutuskan untuk beli atau tidak beli, pakai atau tidak pakai. Kedua, mereka yang mempengaruhi. Ketiga, mereka yang membeli, artinya yang membuat PO, purchase order. Yang keempat, mereka yang memakai. Semua itu adalah pelanggan mereka. Tapi siapakah yang lebih penting dari empat itu? Itu sangat tergantung. Sangat tergantung. Ketika kita bicara produk-produk investasi, pasti orang yang memutuskan lebih berpengaruh dibandingkan yang lain. Ketika bicara produk yang umum, mungkin bagian pembelian itu lebih menentukan daripada yang lain. Ketika bicara barang yang sangat teknis, mungkin si pemakai adalah yang lebih menentukan dibandingkan jenis customer kita yang lain. Kenali pelanggan kita. Begitu kita sudah mengenal mereka, maka itu adalah kunci sukses kita. Itu bagi kelompok atau teman-teman kita yang bekerja sebagai profesi dalam kurung mencari nafkah dari melakukan sales and marketing. Kami ingin mengingatkan bahwa menjual adalah profesi manusia. Artinya, walaupun profesi kita tidak mencari nafkah dari menjual atau memasarkan, maka kita tetap harus mengenali siapa pelanggan kita. Kalau kita seorang suami, sebenarnya siapa pelanggan kita? Pelanggan kita adalah istri dan anak-anak kita. Bagaimana caranya sebagai pemimpin di rumah tangga kita bisa membuat mereka satisfied, sehingga kita bisa membuat mereka kompak untuk mencapai tujuan masing-masing, untuk membuat kita hidup bahagia di dunia dan kemudian diterima Allah di surga. Atau mungkin dari segi pendidikan, kepandaian kita menjual itu membuat kita sukses di dalam rumah tangga. Dan sekali lagi, jangan lupa, di mana-mana orang sepakat kalau sama pelanggan harus baik. Jadi kalau istri kita, anak kita deskripsikan sebagai pelanggan kita, maka kita harus baik kepada mereka. Saya ingin mengingatkan, memimpin ialah mempengaruhi pendapat, sikap mental,
perilaku orang lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tentulah kita bermimpi anak-anak kita akan mempunyai sekolah tinggi, sukses dalam kehidupan, mendapat jodoh yang baik, dan diterima di masyarakat. Dan itu tidak bisa cuman berdoa saja. Semuanya harus kita usahakan. Dan keterampilan kita menjual, keterampilan kita mengenali pelanggan kita, itu sangat menentukan sukses atau tidaknya kita di kemudian hari. Seandainya profesi kita accounting, jangan lupa orang inginkan siapa pelanggan kita. Ya, mungkin pihak atasan kita, direktur perusahaan kita, pihak pemegang saham, pihak perbankan, karena mereka pengen tahu laporan keuangan kita sebaik. Maka kemampuan kita deal dengan mereka akan memudahkan kita menyajikan laporan keuangan yang valid dan terpercaya. Sekali lagi, pelanggan itu penting, tapi seringkali kita gagal mengenali siapa sih sebenarnya pelanggan kita. Atau kita merasa, kita bukan bekerja di bagian sales marketing, maka kita tidak punya pelanggan. Tidak bisa. Ya. Bahkan sebenarnya ketika kita hidup, kita ingat orang tua kita pun adalah pelanggan kita. Dengan cara seperti itu, kita mudah untuk melakukan atau bertindak atau berperilaku bagaimana kita harus bersikap terhadap orang tua kita, supaya orang tua kita mendapatkan perasaan hormat, perasaan diperhatikan, dan seterusnya. Jangan lupa, sekali lagi, pelanggan itu penting. Kalau kita bisa merasakan, menyadari hal itu, maka sukses tinggal hanya menunggu waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.